Waralaba, John Wick, telah berevolusi dari kisah balas dendam berskala kecil, atas kematian seorang istri dan pembunuhan seekor anjing, menjadi epik keliling dunia yang mencakup benua, lusinan karakter, dan mitologi yang rumit. Di bab keempatnya, sutradara Chad Stahelski dan bintang Keanu Reeves, mengembalikan franchise ini ke akarnya sambil memperluas dunia dan cerita, ke tempat yang lebih besar dan lebih berani. Hasilnya bukan hanya film terbaik dalam waralaba, tetapi juga blockbuster aksi Amerika terbaik sejak Mad Max, Fury Road, karya George Miller. Setelah berperang dengan seluruh dunia, dan menyebabkan kematian ratusan orang, bab 4, akhirnya mulai merenungkan pertanyaan seberapa jauh John Wick bersedia membalas dendam, berapa banyak orang yang dekat dengannya yang bersedia dia bahayakan, dan apakah itu semua sepadan. Pada titik ini bukan lagi tentang pembunuhan istri dan anjingnya, ini tentang membakar sistem yang selalu membenci Wick karena mengabaikannya. Organisasi tertinggi, High Table, yang penuh teka-teki, yang kini terpaksa mempekerjakan Marquis. Diperankan Bill Skarsgård yang melakukan aksi Joker ala Prancis terbaiknya, memerankan Marquis sebagai penjahat yang kejam, lucu, kacau, dan cerdas. Seperti setiap film dalam seri ini, John Wick, Chapter 4, menambah mitologi rumit yang menggelikan, memperkenalkan aturan baru pada perintah High Table. Bagian baru dari dunia rahasia pembunuh waralaba, dan karakter unik baru. Ada Mr. Nobody dari Shamir Anderson, seorang pelacak yang tahu persis di mana John Wick akan berada selanjutnya tetapi menunggu dengan sabar sampai hadiahnya cukup besar untuk membuatnya berharga, dan yang selalu ditemani oleh anjing German Shepherd yang setia. Meskipun cakupan filmnya lebih besar, film ini juga berhasil tetap berpijak pada gagasan tentang hubungan, dengan fokus pada John Wick dan sekutu serta teman-temannya, seperti Winston, yang kali ini mengambil peran lebih besar, atau mantan teman Wick, si buta Kane, yang diperankan Donnie Yen. Kane adalah karakter terbaik dalam film tersebut, dengan Donnie Yen membawa seni bela diri super ke alam semesta, John Wick, dengan seorang pembunuh buta yang mengintimidasi, namun karismatik dengan latar belakang yang mirip dengan Wick, yang dipaksa untuk membunuhnya atas permintaan High Table. Bahkan ketika dia tidak bertarung, Yen mencuri setiap adegan yang dia jalani, bahkan dengan hanya menyeruput mie, sementara anak buahnya mati di sekelilingnya, atau ketika dia menggunakan bel pintu yang dikendalikan Wi-Fi, untuk melacak musuhnya. Kreator Derek Kolstad mengundurkan diri sebagai penulis skenario film tersebut, menyerahkan tugas juru tulis sepenuhnya kepada rekan penulis dari entry sebelumnya dalam waralaba, Tsai Harten, serta Michael Finn. Meskipun berjalan lama, John Wick, Chapter 4, memiliki kecepatan yang sempurna. Terasa sangat fokus, dan berhasil mengembangkan pemeran pendukung baru, seperti pembunuh yang diperankan Rina Sawayama, si gadis cantik Akira, atau Scott Adkins yang menjalani hidupnya sebagai pembunuh Jerman yang ditutupi prostetik berat. Ini juga membantu bahwa bab dalam cerita ini hampir tanpa henti, memiliki masing-masing dari 3 babak film berputar di sekitar set piece yang menakjubkan, masing-masing dengan musuh, senjata, dan setnya sendiri. Namun, sekeren melihat John Wick yang rentan, dia masih membutuhkan beberapa gadget. Namun, yang jelas di antara mereka adalah setelan magisnya yang sangat kuat yang tampaknya benar-benar menangkis peluru, yang mengubah karakter menjadi pahlawan super, yang sama rentannya dengan karakter kartun. Tidak pernah berhenti menjadi terlalu konyol untuk melihat para pembunuh ini menutupi wajah mereka, dengan pakaian mereka, dan tidak menerima luka apapun, sama seperti John Wick sekarang tampaknya kebal terhadap rasa sakit karena ditabrak mobil. Tetapi penonton mudah untuk membiarkan ini berlalu, ketika adegan aksi sangat bagus. Sinematografer yang kembali, dan Lausten, terus benar-benar memahami dan memanfaatkan neon biru dan merah. Tetapi dia juga memberi kita pertarungan luar biasa yang dilakukan sebagai one-liner dengan bidikan overhead yang membuat adegan terlihat seperti video game, Hotline Miami. Setelah memiliki 4 film, John Wick juga akan mendapatkan spin-off. Ini adalah film yang tidak melihat sequel sebagai tambang uang, tetapi ke masa lalu dan bagaimana kita sampai di sini. Apakah dia keluar hidup atau mati? John Wick harus mulai memikirkan kemana arah pencarian ini, kemana jalan yang dibangun di atas semua mayat,